Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Azhari dengan NIM akhir 172. Oke, pada video kali ini saya ingin mengerjakan UTS jaringan komputer. Nah, langsung saja kita akan lihat ke tugasnya. Oke, jadi di sini kita diminta untuk membuat suatu tutorial membangun simulasi jaringan komputer sesuai dengan soal berikut, di mana kita ini bertindak sebagai seorang network administrator di sebuah perusahaan. Nah, di perusahaan ini terdapat dua divisi, yaitu ada divisi marketing dan juga divisi office. Nah, setiap divisi ini memiliki beberapa komputer dan juga terdapat server yang berada pada jaringan terpisah. Nah, tugas kita adalah mendesain sebuah komputer dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi laptop yang ada komputer sejumlah X di divisi marketing, sejumlah Y di komputer divisi office. Nah, setiap divisi ini memiliki satu buah laptop yang akan terhubung ke jaringan komputer melalui Wi-Fi, sedangkan lainnya menggunakan PC dengan jaringan LAN. Laptop dan PC di masing-masing divisi pada jaringan sama, terdapat satu web server. Nah, di sini juga ada IP address untuk divisi marketing. Ini titik terakhirnya X, ini sesuai dengan marketing, dan juga Y. Dan juga untuk IP address dari web servernya itu X. Jadi diambil dari divisi marketing sejumlah komputer. Nah, di sini untuk X itu adalah dikit terakhir mahasiswa ditambah 1, dan Y itu dikit terakhir ditambah 2. Oke. Dan kita diminta untuk menggunakan algoritma routing sesuai dengan dikit terakhir NIM kita. Oke, di sini saya sudah membuat perhitungan subnettingnya. Nah, karena NIM akhirnya saya 2, otomatis dari komputer X yang ada di marketing itu 3, karena plus 1, dan juga Y ini yang ada di office. Nah, untuk IP-nya itu akhiran 3, terus untuk marketing dan untuk IP address untuk bagian office itu akhiran 4, dan IP address untuk web server itu adalah 3. Dan juga setiap divisi itu memiliki satu laptop yang terhubung ke jaringan komputer melalui Wi-Fi. Nah, di sini saya sudah melalui subnettingnya. Jadi untuk divisi marketing ini IP address-nya saya menggunakan CIDR29. Kenapa? Karena total host-nya itu ada 6. Kan awalnya 3 komputer ditambah 1, jadinya 4 untuk laptop. Nah, yang 2 ini untuk IP, network, dan broadcast, ini untuk jaga-jaga saja. Nah, otomatis yang dibutuhkan itu adalah 6 IP. Nah, karena di 2/3 atau di CIDR29 itu memiliki 8 IP, jika dikurangin 2 itu otomatis ada 6 host yang dapat ditampung oleh CIDR29. Itu otomatis saya menggunakan itu. Dan juga di sini subnet max-nya itu 248, CIDR-nya 29 dengan IP 8, total IP 8, tapi IP valid 6, jadinya cocok 6 sama 6. Nah, jumlah subnet max-nya ada 32. Nah, blok subnetnya ini tinggal dikurangi, otomatis mulai dari 8. Ini saya lupa menaruh 0. Nah, ini bentuknya, ini bentuk tabelnya. Jadi di sini ada IP network, di sini IP broadcast. Nah, tapi kita hanya menggunakan range IP address atau IP validnya di sini, yang kita akan taruhkan di komputer dan juga laptop. Selanjutnya ada untuk divisi office juga sama seperti sebelumnya. Di sini office saya menggunakan 28 ya. Nah, kok saya tidak menggunakan 8 IP yang sama kayak yang di atas? Nah, setelah tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa max IP dari CIDR29 itu memiliki max IP yaitu 6. Nah, otomatis kurang 1, jadinya tidak bisa menampung lah. Otomatis saya mengambil dari max IP 16. Ya, max IP-nya max IP, total IP atau total host-nya itu ada 16, yang dimana 16 ini memiliki
14 host yang valid. Nah, 14 host ini dapat menampung dari 7 IP. Nah, masih banyak sisanya gitu ya. Nah, ini juga sama tadi. Ini plus 1 dari laptop, plus 2 dari IP network dan broadcast. Nah, terdapat 14 subnet. Blok subnetnya ada 16. Ini tinggal dikurangin. Nah, terus ini mulai dari perhitungan 0 sampai 240. Yang kita pakai itu ada di sini, range IP address. Yang akan kita pakai sebagai IP valid. Jadi mulai dari sini 1 sampai 14 dan selanjutnya. Nah, oke, itu saja untuk yang perhitungan subnetnya. Langsung saja ya kita coba di percobaannya di Cisco. Nah, di sini saya menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja kita rangkai. Jadi yang pertama itu di bagian marketing itu kita memiliki 4, jadi kita memiliki 4 host, yang 3 untuk komputer, satunya untuk laptop. PC ya, saya bilang PC. Oke, kita rangkai saja di sini. 3 1 4 laptop saya di sini. Terus kalau untuk yang di sini ada 4 komputer atau 4 PC. 3 4 taruh di bentuk ini. Oke, dan di sini memiliki 1 laptop. Nah, terus kita katanya di sini di soalnya itu kita terdapat 1 web server. Oke, kita tinggal menambahkan 1 web server. Nah, di sini juga ada ketentuan yang dibilang terdapat 1 laptop di masing-masing divisi yang terhubung ke jaringan komputer melalui WiFi. Nah, otomatis ada access point atau WiFi-nya. Ini langsung saja saya tambahkan di bagian wireless divisi. Sini saya menggunakan access point PT. Ini saya bedakan untuk di jaringannya. Jadi saya menggunakan 2 WiFi. 1 WiFi juga bisa. Tapi karena setiap jaringan itu terhubung, setiap divisi itu dari PC ke laptopnya itu terhubung ke jaringan yang sama. Saya gunakan di sini. Oke, setelah itu tentunya PC ke PC ke laptop ini berada pada jaringan sama. Nah, untuk menyambungkannya, otomatis kita membutuhkan yang namanya itu switch. Jadi switch ini akan menyambungkan dari local host. Jadi kayak dia itu hanya bisa menyambungkan yang memiliki jaringan yang sama. Karena ini jaringan sama, kita menggunakan switch. Ini juga jaringannya sama, kita menggunakan switch. Switch. Ini ada berapa? Ini karena kita ada 5, jadinya ini kayak saya kurangin 1. Oke. Saya buat lebar saja. Biar tidak terlalu sempit. Nah, kita atur seperti ini. Ini juga untuk bagian sini. Kita atur saja. Nah, ini kan terhubung ke jaringan yang sama. Nah, langsung saja kita untuk menghubungkannya dari PC ke switch, juga untuk laptop ke switch, itu kita menggunakan kabel straight. Kenapa straight? Karena di sini dia itu beda device lah. Kalau dia dari switch ke switch atau router ke router itu menggunakan kabel cross. Kalau beda device itu menggunakan kabel straight. Oke, dari sini saya sambungkan PC Ethernet, sambungkan PC Ethernet sorry,
Saya ganti saja switchnya yang lebih banyak portnya biar tidak membingungkan. Saya pakai TMT. Kita lihat, oh ini tidak ada nih, sorry. Kita pakai ini ada banyak port harusnya. Nah, memiliki banyak port. Oke, langsung saja kita sambungkan menggunakan kabel stray dari PC0 ke switch ini. Kita sambungkan ke flash Ethernet 1. Selanjutnya dari PC1 flash Ethernet 0, port flash Ethernet ke flash Ethernet 02. Begitu juga dengan PC2 dari flash Ethernet 0 sambungkan ke switch menggunakan flash Ethernet 3. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk sebelah sini juga. 3 flash Ethernet ke switch 4. Ini juga pakai flash Ethernet. Oke, ini juga sini pakai ini, disesuaikan saja ya. Biar tidak terlalu membingungkan. Ini kan setelah dipakai itu langsung naik gitu ya, yang belum dipakai. Nah, jika sudah, untuk menghubungkan dari switch ke ini access point ini kita juga menggunakan kabel yang sama, yaitu straight di sini flash Ethernet 4 ke port 0. Oke, ini juga 0. Nah, untuk menghubungkan setelah itu kan ada diminta kalau laptop itu terhubung ke jaringan WiFi. Nah, ini access point. Nah, untuk menghubungkan dari laptop ke access point ini, kita hanya tinggal mengaktifkan di bagian laptop. Nah, teman-teman dapat buka laptop. Nah, ini kita ganti bagian port ini untuk kita ganti ke bagian port yang ini. Ini digunakan untuk connection to wireless network. Jadinya agar terhubung dengan jaringan WiFi-nya dari access point. Ini kita matikan terlebih dahulu. Teman-teman dapat seret ke kiri, ke sini, nanti. Nah, terus nyalakan lagi. Aduh, ini beda ya nyambungnya. Ini kita matikan dulu biar dia ya nyambungnya ke satu. Nah, oke. Sudah. Ini kita buat keterangan saja biar lebih memudahkan. Saya buat bagian kiri merupakan divisi marketing. Nah, terus untuk di bagian kanan ini merupakan divisi office. Oke, sudah. Nah, kita masukkan juga IP dari setiap divisi biar tidak keliru. Nah, ini ada IP address-nya, saya Ctrl C saja. Sini kita tambahkan bagian sini. Oke, sudah. Biar lebih memudahkan kita. Ini juga sama. Kalau nggak salah itu 4 benar. Dengan CDR28. Oke, nah biar lebih mudah saja kita lihat. Nah, setelah itu otomatis untuk menyambungkan dari divisi marketing ke divisi office itu kita membutuhkan router ya, karena itu berbeda jaringan, berbeda IP di sini. Nah, ini juga beda. Untuk menyambungkannya tentunya kita membutuhkan suatu router. Saya memakai PT router. Nah, ini router dari sini. Terus ini router dari sini. Dan juga ada satu router yang ke tengah, bisa dibilang.
Ini untuk di bagian servernya. Oke. Ini, nah, kita tinggal menyambungkannya ya. Untuk menyambungkan dari switch ke router tentunya kita menggunakan kabel straight lagi. Ethernet 5. Ini menyambung ke bagian Ethernet 0. Ini juga Ethernet 6 menyambungkan ke bagian Ethernet 0. Saya rapikan terlebih dahulu. Nah, oke. Nah, dari sini, dari router ke router ini kita menggunakan kabel serial DTE. Nah, dari router ini kita sambungkan ke serial 2.0, nyambung ke sini ke serial 2.0. Nah, dari sini juga kita nyambung serial titik 3, kita sambung ke serial titik 3 juga. Oke. Biar lebih memudahkan ke port titik 3. Nah, dari router ke server ini kan, karena ini ya untuk menyambungkan dari router ke server, kita itu menggunakan kabel cross. Oke, PC Ethernet 0 ke sini, PC Ethernet 0. Nah, oke. Selanjutnya kita tinggal ngeping, kok ngeping sih? Ya, IP konfigurasinya kita config terlebih dahulu di bagian sini. Nah, ini teman-teman dapat masukkan ya, di untuk PC 0 kita akan memakai address 168.3 ini dari perhitungan NIM yang tadi saya. Ini kita pakai 3.2. Untuk subnet masknya itu ada 248 karena dia IDR ada 9. Default gateway-nya kita atur di .3.1. Oke. Ini saya salin juga. Nah, PC 1 selanjutnya IP konfigurasi salin. Ini karena sudah dipakai berarti 3.3. Ini 248. Untuk yang ini itu sama 3.1 untuk default gateway-nya. Nah, selanjutnya untuk PC ini kita config lagi sama titik 2, titik 3 sudah, titik 4 berarti ini 248. Selanjutnya di sini untuk default gateway-nya 3.1. Nah, 2, 3, 4 berarti untuk laptopnya 5. Static titik 5. Subnet masknya 248. 3.1. Oke, kita sudah berhasil ngepingin bagian sini. Nah, kita lanjut ke bagian sini juga. Kita mulai dari PC 3. Nah, 2.2. Subnet max-nya kita menggunakan 240 karena itu CIDR 28. Ini tentunya 192.168.4.1. Begitu juga dengan ini, IP config titik 3 240 titik 1. Selanjutnya di bagian sini ini titik 23 berarti titik 4 240 titik 1. Selanjutnya ada PC ini 234 berarti ini 5. Ini default gateway-nya subnet mask-nya 240. Default gateway-nya sama titik 1.
Oke, selanjutnya di bagian laptop. Ini titik 6. Statik. Ubah titik 6. Ini 240. Titik 1. Nah, kita juga sudah menaruhkan address-nya dari divisi Office, begitu juga dengan divisi marketing. Oke. Selanjutnya, nah, yang ke router ini, dari switch ke router ini kita mulai dari switch 3 yang ke router 0. Nah, kita ini perlu config ya. Dari face, ini kan tadi kita menyambungkannya ya. Ini kan masuk dari face Ethernet 00 ke router sini. Itu kita langsung saja. Karena ini dari face Ethernet 0, dari tadi di sini nyambung ke sini, portnya gitu ya. Yang ke sini tuh di face Ethernet 0. Jadi kita tinggal buka on. Nah, IP address ini kita masukkan saja IP address dari ini tadi apa namanya, default gateway-nya. Kita masukkan saja tadi 192.168.3.1. Nah, subnet masknya tetap. Nah, setelah itu kita masuk ke serial. Nah, dari port ini, serial ini menyambung ke sini. Nah, dari port ini tentunya kita perlu masukkan juga IP address-nya yang ke sini. Port sini ke sini. Itu saya menggunakan 108 titik, ya mudah saja 10.1. Nah, untuk subnet masknya kita tetapin. Ini jangan lupa di on. Nah, ini saya beri keterangan biar mudah diingat. Nah, ini ingat ya, ini dari sini yang masuk ke sini. Nah, terus selanjutnya untuk di router 2, karena tadi yang terhubung itu melalui serial 2 yang ke router 0, kita masukkan lagi IP-nya, tapi akhirannya kita pakai 2. Nah, ini subnet masknya ditetapin saja, tidak apa-apa. Oke. Nah, selanjutnya dari saya lupa on kan. Nah, selanjutnya dari sini router 2 ke router 1 ini kan tadi melalui port serial 3. Nah, ini kita juga masukkan tapi dengan yang berbeda, network berbeda. Kita menggunakan 20 saja. Titik 1. Oke. Ini on kan. Ini di copy. Sorry. Nah, oke. Selanjutnya router yang ke sini, yang dari router sini kan masuk ke jadi serial titik 3 ya. Nah, port yang masuk ke sini itu juga tadi lewat serial titik 3. Nah, tinggal dimasukkan saja, jangan lupa di on. Tapi dengan akhirannya berbeda, subnet masknya ditetapkan saja, nggak apa-apa. Oke, jadinya bisa saling berhubung. Oke, ini titik 2 untuk IP address-nya. Oke, nice. Nah, router 1 yang ke switch 4 ini tadi melewati face Ethernet 0. Nah, otomatis di bagian IP address ini teman-teman masukkan tadi, kalian masukkan sini. Nah, default gateway-nya salin aja. Sama juga seperti yang tadi. Tadi lewat face Ethernet 0. Ini default gateway. Terus subnet masknya tetap. Oke, sudah. Nah, tadi sudah, ini ke default gateway dari sini, ini juga ke sini. Nah, untuk di bagian servernya, itu kita juga ada IP sendiri ya. Servernya itu memiliki IP sendiri, yaitu 10.1.1.3
Nah, kenapa titik 3? Karena itu adalah bagian dari nilai NIM saya. Itu X itu NIM akhir yang ditambah 1. Nah, X tambah 1. Oke. Kalau gitu langsung saja di sini saya copy. Saya pindahkan ke sini. Kita konfigurasi IP-nya. Oke, untuk subnet masknya kita pakai 255.255.0. Terus untuk default gateway-nya kita memakai yang pertama. Nah, ini juga kita masukkan ke dalam router 2. Tadi nyambungnya kan dari flash Ethernet 0. Nah, otomatis ini di-on kan. Oke, sudah nyambung ke sana. Terus ini IP address-nya di saja. Nah, ini default gateway-nya diganti 255.255.0. Oke, sudah. Nah, sudah kita konfigurasi dari IP sini, terus IP address sini juga. Jadi, terus ini untuk IP servernya juga sudah. Nah, kita akan mencoba mengirimkan data sesuai dengan perintah UTS-nya. Nah, topologi sudah, perhitungan subnet juga sudah, simulasikan pengiriman data antar divisi. Oke, kita akan mencoba mensimulasikan data antar divisi. Nah, mulai dari sini ya, kita mengirimkan example sini. Saya mencoba dari PC 0, saya kirimkan ke PC 3 yang ada di divisi Office. Oke, pertama itu valid, karena ini masih belum dikenal ya. Yang kedua, kita kirimkan lagi, valid masih. Nah, selanjutnya kita coba lagi dari sini ke sini. Oke, ternyata masih fail. Oke, ternyata masih valid. Berarti ada yang salah. Jaringan yang ke sini. Ethernet 0. Ini sudah IP address-nya. Oh ya, kita lupa. Saya lupa. Ternyata saya lupa di bagian algoritma routingnya, di algoritma routing RIP. Nah, jadi kan di sini kita untuk algoritma routing ini saya itu mendapatkan algoritma routing RIP karena NIM saya 2 akhirannya. Nah, langsung saja saya algoritma. Nah, di setiap router ini kita masukkan semua IP address yang ada di sini. Nah, masuk ke bagian config, tekan RIP. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan semua IP-nya mulai dari IP server, bebas mulai dari mana. Tapi saya mulai dari IP server ya. Ini nanti secara default itu akan diubah ke 0. Nah, terus selanjutnya kita akan masukkan yang ini, divisi marketing 3.192.168.3.0. Kita add. Terus untuk divisi IP address dari divisi Office 92.68.4.0. Selanjutnya dari IP address yang ada di setiap router, ini port router ini kan ada 2 nih, yang nyambung ke sini itu pakai 10.2, yang ke sini 20.1 sama titik 2. Oke, kita samakan saja. Nah, jika sudah, ini lanjut ke semua router. Ini baru router pertama, kita akan lanjut ke bagian router yang kedua. Lanjut ke router kedua, bagian RIP. Nah,
10.1.1.3 akan dikonvert ke 10.0.0. Oke. 92.168.3.0. Oke, ini juga sama, tapi ini berbeda di bagian biner keempat. Terus selanjutnya ini 10. Selanjutnya yang terakhir, sini ada 20. Oke. Jika sudah, kalian silang masuk ke router 1, begitu juga dengan router 1. Ini saya menggunakan algoritma trip. Oke, jadi algoritma yang trip ini akan menentukan suatu algoritma routing yang dimana itu pengiriman datanya itu akan mencari jalan yang terdekat. Nah, jika sudah, di sini kan ada 5 nih. 5 lewat IP 0, 3.0, 4.0, 10.0. Ini juga sama, jika sudah. Nah, sama. Ini juga sudah, nah sama. Oke, kita akan coba mengirimkan data. Kita akan perintahnya diminta untuk mengirimkan data dari divisi antar divisi. Oke, langsung saja saya coba. Saya akan mengirimkan dari PC 0 ke PC 3. Progress, valid. Nah, karena baru pertama kali dikenal, PC 0 ke PC 3. Successful. Oke. Selanjutnya, saya akan coba lagi dari divisi Office, divisi 6. Saya coba ke divisi 1. Progress, valid, karena baru dikenal. Ini saya ulang lagi. Successful. Oke, berarti pengiriman antar datanya sukses. Antar divisinya sukses. Coba saya coba dari laptop ke sini PC 4. Progress valid. Oke, saya ulang lagi. Successful. Nah, saya coba lagi dari PC laptop yang ada di divisi Office ke PC berapa ya? PC 2 boleh. Successful. Ini langsung successful ya. Coba dari sini ulang. Sini ke PC 1. Successful juga. Oke. Nah, pengiriman antar divisi sudah. Dan kita diminta untuk pengiriman dari setiap divisi ke server. Oke, kita akan coba ya. Dari divisi 1 ke server. In progress, valid. Saya ulang lagi. Successful. Oke, saya coba lagi dari laptop ke server. Successful lagi. Ini sudah dari divisi marketing. Saya akan coba lagi dari divisi Office. Divisi 6 ke server. Successful ya, langsung. Karena sudah dikenali. Oh, ini IP-nya sudah segini, jadi sudah dikenali gitu. Laptop ke server. Nah, sudah successful. Nah, oke, sudah ya, berarti di bagian pengiriman data antar divisi sudah. Dari setiap divisi ke server juga sudah. Coba tinggal sekali. Successful. Successful. Nah, kita juga bisa mengecek ya. Jadi apakah sudah tersambung ke servernya itu, teman-teman bisa mencoba di bagian Meet Browser ini, web browser untuk mengakses bagian servernya. Teman-teman dapat coba. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan URL IP dari servernya. IP address go. Nah, langsung ada ya. Oke, begitu juga dengan di sini. Teman-teman dapat mencobanya. Ini saya mencoba dari marketing ya. Tadi dari divisi dari divisi Office, tadi dari divisi marketing. 10.1 berapa tadi? 3. Nah, oke. Sekian pembuatan simulasi jaringan komputer di Cisco Packet Tracer. Beginilah bentuk dari topologi jaringan komputer yang sudah saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sekian penjelasan. Sebelum itu di sini saya juga menggunakan algoritma RIP, yaitu algoritma itu akan mencari data secara pengiriman itu menggunakan jalur yang terdekat. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai UTS ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.